Apa kiat-kiat untuk menghindarkan diri daripada ujub? Seorang ya sama seperti masalah riya ya, demikian juga masalah ujub. Di antara perkara yang sangat penting untuk mencegah diri daripada ujub, yaitu seorang merenungkan tentang dirinya, bahwasanya betapapun orang ya, menyanjungnya, betapapun orang memujinya, maka yang lebih mengetahui hakikat dirinya adalah dia. Tatkala dia bersendirian, bagaimana dirinya, bagaimana tentang sikap dia terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada dia. Kalau di depan orang banyak dia bisa nampak soleh, bisa rajin beribadah, tapi tatkala bersendirian yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sadar bagaimana lirikan-lirikan matanya tatkala melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih tahu tentang lisannya tatkala yang menggibah orang lain atau menjatuhkan harkat martabat orang lain. Orang tidak tahu tapi dia lebih tahu. Dia lebih tahu tentang isi hatinya yang sering riya, sering ujub, kemudian juga sering suudzon kepada orang lain, sombong, angkuh dan yang lainnya. Tatkala seorang menyadari akan hal ini, maka dia tahu bahwa hakikat dirinya ya sangat butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kana lidzunubi rih, ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun yang akan duduk dengan saya. Tidak seorang pun yang akan duduk dengan saya karena akan nampak dosa-dosa tersebut. Kemudian seorang juga menyadari bahwasanya ya, segala kemudahan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti ini, perenungan-perenungan seperti ini bisa menjauhkan dirinya dari penyakit ujub. Apakah dosa syirik kecil mengkekalkan seseorang dalam neraka? Apakah dosa syirik kecil mengkekalkan seorang dalam neraka? Para ulama telah khilaf apakah syirik kecil diampuni atau tidak. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Dan diketahui bahwasanya setiap fi'il mengandung masdar yang nakirah. Ya, dan ini dibahas dalam buku-buku nahwu bahwasanya fi'il itu mengandung masdar ditambah dengan waktu pelaksanaan masdar tersebut. Dan masdar itu ada isim nakirah, oleh karenanya ditakdirkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, artinya isyrakan bihi. Karena ada masdar di situ. Oleh karena tatkala ada masdar di situ dan ditakdirkan isyrakan, maka di sini ada kalimat nakirah yang tanwin, dan kita ketahui dalam kaidah usul bahwasanya jika nakirah berada dalam konteks nafi atau syart, maka ta'um, maka memberikan faedah keumuman. Oleh karena sebagian Allah mengatakan firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, ya, di sini ada takwil masdar bahwasanya segala kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan tidak dimaafkan? Apakah seorang melakukan syirik kecil kemudian kekal di neraka? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, jika seorang melakukan amal ibadah kemudian karena riya, tambah banyak ini. Seorang melakukan amal ibadah karena riya, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Dia melakukan riya. Kalau kita tahu syirik besar jelas. Orang melakukan dosa besar, syirik besar, kemudian meninggal, ya, maka tidak akan diampuni apa? Dosa-dosanya. Akan kekal dalam neraka jahanam selamanya. Sekarang kita berbicara tentang syirik kecil. Seorang beramal soleh karena riya, sering riya, berapa kali? 5 kali dia riya misalnya. Atau 100 kali dia riya dalam selama hidupnya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Dia bertobat dari 90, masih ada 10 yang belum dia bertobat. Dia lupa pernah riya, sehingga dia tidak sempat apa? Bertobat. Sekarang bagaimana nasibnya? Sementara dia punya amalan-amalan soleh yang banyak sekali. Apakah membuat dia kekal dalam neraka jahanam? Maksudnya bukan demikian. Bagi yang berpendapat bahwasanya syirik kecil ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditimbang, diletakkan dalam timbangan keburukan. Paham? Harus ditimbang, diletakkan dalam timbangan keburukan, kemudian untuk dibandingkan dengan amal kebajikan. Jadi tidak akan dimaafkan, tapi ditimbang untuk dibandingkan dengan
amal kebajikan. Bagi ulama yang mengatakan bahwasanya syirik kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seorang meninggal dalam keadaan belum bertobat, mereka mengatakan bahwasanya syirik kecil sebagaimana dosa-dosa yang lain, tahta masyiatillah, bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi Allah tidak maafkan. Sebagaimana zina, sebagaimana yang lainnya, terkadang Allah mengampuni, terkadang Allah tidak mengampuni jika seorang mati dalam keadaan tidak bertobat. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih saya pilih adalah pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan syirik yang tidak diampuni adalah syirik besar. Adalah syirik besar karena syirik itulah yang dipahami oleh kaum musyrikin Arab tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Syirik itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah akan haramkan surga baginya dan tempat kembali neraka jahanam, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Syirik itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dzulmun." Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah syirik besar yang tidak diampuni. Adapun syirik kecil, maka sebagaimana dosa-dosa yang lain, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, insya'a kalau Allah kehendaki Allah ampuni, kalau tidak maka Allah akan masukkan dalam timbangan keburukan untuk ditimbang dibandingkan dengan timbangan kebaikan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa khusyuk dalam salat? Ya, ini butuh pengajian tersendiri. Namun di antaranya ikhwan, ya, seorang kalau ingin khusyuk, dia agungkan salat tersebut. Kapan dia mengagungkan salat, maka akan mudah khusyuk datang dalam dirinya. Di antara pengagungan salat, dia berusaha datang ke masjid. Begitu dikumandangkan azan, maka dia berusaha meninggalkan segala kegiatannya, apapun yang dia lakukan demi pengagungan terhadap apa? Salat. Maka kemudian melangkahkan kakinya ke masjid. Ini di antara bentuk pengagungan terhadap salat sebagaimana diriwayatkan dari banyak salaf, pengagungan mereka terhadap salat. Kalau kita lihat bagaimana para salaf, subhanallah, disebutkan bagaimana Abdullah bin Zubair kalau sudah sujud lama sekali, sampai seorang mengatakan saya tawaf 7 kali tawaf, 7 kali 7 putaran, Abdullah bin Zubair masih apa? Masih sujud. Bahkan disebut tatkala ada gedung yang runtuh, beliau tidak sadar. Bahkan disebutkan bagaimana ada seorang yang salat di antara para salaf, sahabat dan tabi'in, maka datang burung kemudian hinggap di apa? Di punggungnya, dikira itu kayu. Kalau kita lalat saja tidak mau datang, apalagi burung. Subhanallah, ini bagaimana luar biasa khusyuk mereka. Itu dibangun di atas pengagungan terhadap salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi mihnati ahlihi fa idza hadara salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membantu istrinya dalam kegiatan rumah tangga, begitu datang salat langsung pergi. Begitu dengar azan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan urusan rumah tangganya. Padahal lagi bantu apa? Istrinya. Ya. Lagi bantu apa? Istrinya, kemudian dengar salat langsung pergi menuju salat. Adapun seorang yang terlambat salat, dikumandangkan azan, nanti sajalah, imamnya biasanya telat. Ya. Sudah dikumandangkan, hayya salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Iyalah. Kalau masjid salafi, qomatnya setengah jam. Sabar. Kalau masjid kampung 10 menit harus cepat-cepat. Jadi akhirnya tidur lagi, repot. Ini repot seperti ini. Akhirnya apa? Datang buru-buru, begitu lagi ngobrol sama teman-temannya, nanti. Begitu qomat Allahu Akbar, langsung segera cepat-cepat. Langsung segera kejar salat. Begitu imamnya Allahu Akbar, ruku, cepat, jangan sampai ketinggalan apa? Rakaat. Langsung ikut ruku. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana mau khusyuk? Bagaimana mau khusyuk? Subhanallah. Belum lagi kalau dia pas mau ruku, imamnya sami Allah, aduh, langsung mangkal dalam hatinya. Imam ini kenapa cuma 1 detik saja bedanya? Seakan-akan dia rugi kalau sujud, harusnya tidak dihitung rakaat, rugi. Padahal kalau dia sujud tetap aja dapat pahala meskipun tidak dihitung rakaat. Emang sujudnya rugi. Oleh kita dapat sebagian orang kalau imamnya dia terlambat, dia tunggu sampai imamnya berdiri, tidak mau sujud ya. Tunggu sampai dia berdiri baru saya takbiratul ihram. Padahal sunnahnya langsung segera dapat. Sujud dapat pahala meskipun tidak dapat rakaat. Oleh karenanya bagaimana seorang bisa mendapatkan khusyuk kalau dia tidak mengagungkan apa? Salat. Terus perkara yang kedua, masih banyak, saya akan sampaikan 2 saja. Yang kedua yang sangat penting juga, antum merasa butuh tatkala sedang salat. Jadikanlah salat adalah tempat curhat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebut dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam keadaan gundah gulana segera untuk salat. Fazi'a itu maknanya apa? Segera. Jadi sebelum dia mengeluhkan atau sebelum seorang mengeluhkan kepada orang lain tentang problemnya, dia keluhkan dahulu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang syekh mengatakan, sujudlah engkau, ungkapkanlah isi hatimu, janganlah kau angkat kepalamu dari sujudmu sampai kau merasa lapang telah kau sampaikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang merasa butuh kepada Allah, tatkala datanglah apa? Khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebenarnya insyaallah kalau ada waktu kita akan bahas khusus tentang masalah ini. Apa perbedaan antara congkak, riya, takabur, ujub, sum'ah, sombong, gila hormat, sok suci? Itu teman-teman semua. Mereka berteman. Apakah ada doa khusus agar terhindar daripada ujub? Ada doa khusus yang tentang riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, ya, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang tidak aku sadari. Ini mencakup riya dan ujub dan segala bentuk syirik-syirik kecil yang lainnya. Bagaimana dengan manusia yang menyembunyikan ujub di hatinya, tidak dia ucapkan? Ujub itu yang menyakit hati. Meskipun tidak diucapkan, kalau dia ujub, satu udah kena. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak pernah mengatakan, orang yang ujub, dia merasa dirinya paling tinggi di antara manusia. Padahal pada hakikatnya dia paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dia lebih tinggi. Dia merasa karena dia amal solehnya, dia merasa saya lebih tinggi di sisi Allah daripada mereka semua. Ternyata kebalikannya. Karena ujubnya tadi dia paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tahadduts bi nikmatillah supaya tidak timbul rasa ujub? Mengingat-ingat bahwasanya, dan ini antara hal yang menjauhkan kita dari ujub, itu kita ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala apa yang kita rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan kita, hidayah kita, ya, bisa ikut pengajian, ya, bisa berhasil dalam dunia, seluruhnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu justru membantu kita untuk apa? Untuk tidak ujub, ya. Bukan malah membuat kita riya. Kita terkadang ada riya terselubung. Bagaimana kita bilang, subhanallah, Allah memudahkan saya untuk saya berhasil seakan-akan karena saya wali, ya. Jadi ada kesan dalam dirinya, karena saya wali maka Allah apa? Mudahkan saya ini. Itu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau tahadduts bi nikmatillah, dia benar-benar menyerahkan segalanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ada riya terselubung mengesankan kepada pendengar bahwasanya karena saya wali, ya, karena kesolehan saya maka Allah mudahkan urusan saya. Apakah boleh kita percaya diri? Percaya diri butuh, ya. Tetapi apa? Meyakini bahwasanya itu semua dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau percaya diri lupa dengan Allah, ini yang bahaya. Makanya di antara doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku bertawakal kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Seorang yang pede dengan dirinya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ujub. Itulah apa? Ujub. Seorang harus pede, dia berusaha dan yakin Allah akan berikan kemampuan kepada saya. Dia maju dalam kerjaannya, dia berani untuk berdakwah misalnya, tapi dia ingat bahwasanya semuanya semata-mata dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kami minta tolong supaya kitab makalah daurah akidah itu diterjemahkan dalam bentuk satu buku, supaya kita dapat mengerti dengan baik. Siapa yang bisa bantu menerjemahkan? Kalau saya malas menerjemahkan. Tanggal rekening kas. Afwan, ana seorang yang sangat senang dengan sepak bola. Terlebih di rumah ana banyak TV. Apa kiat-kiat ana supaya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan hobi ana? Ana kemarin ditanya di Pekanbaru, Ustaz, apa hukumnya nonton sepak bola? Haramkah atau sia-siakah? Enggak ada pilihan lain. Anda bilang antum enggak tanya, Ustaz nonton bola enggak? Kan ya jenggot panjang kemudian wow.
Ya antum tahu hukumnya sendirilah. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman, ya. Tidak ada yang pungkiri bahwasanya sepak bola adalah perkara yang lagu, sia-sia dan menimbulkan banyak kemudaratan. Orang semua gila bola, ya. Di dunia ini bukan hanya di Lombok saja, ya. Di dunia ini orang banyak gila bola, maka antum jangan ikut mensupporter kegiatan gila tersebut, ya. Ustaz, semoga Allah merahmati Anda. Tolong doakan kami agar Allah memberikan kami seorang putra atas apa yang dikandung oleh istri kami untuk anak kami yang keempat ini. Atas kebaikan Anda, jazakallahu khairan. Ya. Ya berdoa insyaallah, ya, agar Allah berikan yang terbaik, ya. Dia tidak tahu mana yang terbaik. Ya mungkin ini anak pertama, 2 dan 3 semuanya putri. Makanya pingin yang keempat apa? Putra. Itu wajar, itu manusiawi. Akan tapi kita harus yakin bahwasanya, ya, apa yang Allah anugerahkan itu yang terbaik. Bahkan mendidik para wanita memiliki pahala khususnya. Mendidik para wanita, barang siapa bersabar mendidik 3 anak wanita, maka ya, Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam. Oleh karenanya kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita terima dan kita berdoa semoga keinginan bapak atau ibu yang ingin yang keempat seorang putra semoga dikabulkan. Akan tapi semoga Allah berikan yang terbaik bagi yang meminta doa tadi. Ini banyak pertanyaan, tapi insya Allah antum tanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada, ya. Ana rasa sampai di sini saja akan bisa saya sampaikan, ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.